Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini yang sangat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kita sanjungkan kepada penghulu kita, junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita sekalian, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang soleh dan solehah, Bapak ucapkan selamat datang di MTS Negeri 2 Kota Bekasi tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan masalah bimbingan ibadah. Perlu kita ketahui bahwa ibadah merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Karena ibadah itu adalah merupakan perbuatan yang kumpulan dari berbagai macam aktivitas kita yang berdasarkan agama. Jadi singkatnya, ibadah itu adalah merupakan suatu perkumpulan dari rangkaian ibadah, rangkaian perbuatan kita yang berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang telah mengaku beragama Islam, yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di dalam ini, adalah harus betul-betul bisa memaknakan dalam kehidupan kita ini mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah ini sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, tiada lain adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepadanya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sangat luas sekali. Dari berbagai kehidupan kita ini, semuanya bisa bernilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara garis besarnya ibadah terbagi dua, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti yang menjadi pokok agama, yaitu yang disebut dengan rukun Islam. Itu kita bersyahadat, pertamanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, puasa, bertobat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ibadah mahdoh, ibadah pokok yang wajib ain kita sebagai manusia ini melaksanakannya, namun sesuai dengan kadar dan kemampuan kita semua. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh ini ibadah yang sepertinya tidak seperti kita melaksanakan sholat, tidak, tapi ibadah yang kehidupan kita sehari-hari ini bisa bernilaikan ibadah. Seperti belajar, ya. Belajar ini bisa menjadi ibadah. Kemudian bekerja, ya. Sebagai orang tua kita bekerja, ataupun kita pun bekerja, itu ibadah. Kemudian juga dalam hal lain seperti kita menghafal, ya, menelaah, muzakarah, ya, kemudian kita berusaha untuk
kehidupan kita lebih baik ini semuanya dalam perihal perjalanan kehidupan kita ini bisa menjadi ibadah. Bapak bekerja dari pagi sampai sore bisa jadi ibadah. Kali kita semua belajar dan mengajar dari pagi sampai siang pun, sampai sore pun, kita bisa menjadi ibadah. Memang ketika kita ibadah ini gak lepas, perbuatan ibadah kita ini gak lepas dari niatnya. Jadi membedakan ibadah dengan tidak bukannya ibadah itu adalah tergantung niatnya. Ketika kita bekerja, niat. Dengan bekerja ini kita untuk bisa menghidupkan keluarga kita, menghidupkan anak istri kita, kemudian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita belajar. Belajar bisa menjadikan ibadah ketika kita belajar dengan niat lillahi ta'ala. Kita belajar dan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika belajar ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan. Jangan ketika kita belajar ingin dipandang oleh orang lain. Tapi semata-mata kita belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jadikan ilmu ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maka belajar kita akan bernilaikan ibadah. Mudah-mudahan Bapak mengajak kepada siswa-siswi semuanya, marilah ketika kita belajar besok, ketika kita belajar nanti, kita jadikan, kita niatkan belajar kita adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kebaikan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan ada ibadah yang mahdoh pun ada yang tidak bernilaikan ibadah ketika dia ibadah tapi karena orang lain. Dia mau baca Al-Quran, mau puasa, tapi karena tujuan-tujuan lain Allah, maka itu pun tidak menjadi ibadah. Jadi ada pergambaran ibadahnya, ibadah itu ada yang bergambarkan ibadah tapi tidak mempunyai nilai ibadah ketika hatinya dan niatnya yang salah. Inilah perlu sekali kita mengkaji diri kita sekalian untuk memperdalam tentang ibadah itu, agar ibadah kita yang menjadi prinsip dan tujuan pokok dalam kehidupan kita ini bisa bernilaikan dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ibadah ini yang paling utama dan yang paling mendasar adalah setelah kita menjadi orang yang beriman, setelah kita menjadi orang Islam, adalah kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling pokok sekali. Ketika kita sudah mulai umur balik, dimulai itulah kita tidak boleh lagi meninggalkan yang namanya sholat. Ketika kita sudah mencapai umur balik, kita harus betul-betul mengenal Allah, sudah betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di madrasah ini akan diajarkan kepada kita sekalian tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ibadah-ibadah, praktek ibadah kita, baik itu tentang ruku, tentang berwudunya, tentang sholat, rukun sholatnya dan sebagainya. Karena itu sedikit saya akan menyinggung. Marilah kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dijadikan hamba Allah yang beragama Islam ini dan yang beriman. Karena itu kita laksanakan ibadah sholat kita nanti dengan sebaik-baiknya. Yang mana dalam ibadah sholat itu nanti ada terdiri daripada syarat dan rukunnya. Bahkan nanti ada sunnah-sunnahnya ketika kita sholat. Syarat sholatnya itu adalah nanti seperti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sebelum kita sholat kita disyaratkan nanti harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu yang disebut dengan toharah. Jadi toharah ini akan membersihkan badan kita dan membersihkan jiwa kita dengan berwudu dan mandi. Itu syarat utama ketika kita ingin beribadah sholat, harus betul-betul suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan ketika kita bermandi hadas besar pun ada syarat-syaratnya tersendiri. Dan nanti ketika kita berwudu pun ada syarat dan rukun wudunya. Sebagai
penyempurnaan ibadah kita. Kita tidak asal mandi saja, ya. Asal membasahi tubuh saya, tapi harus dengan niat, dengan betul-betul memperhatikan apa syarat-syarat mandi. Begitupun berwudu, ya. Kita tidak asal hanya wudu, tapi kita harus melihat rukun-rukun wudu, bahkan syarat sahnya wudu itu sebelumnya harus diperhatikan. Di antaranya adalah syarat sah wudu itu jangan sampai kita ini ketika berwudu ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam anggota wudu itu. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi air ke dalam anggota wudu tersebut. Itu adalah salah satunya saja. Dan masih banyak yang dijelaskan dalam bab fikih, ya. Kemudian nanti ada rukun sholat. Rukun sholat ini sesuatu pekerjaan ketika sholat yang tidak boleh kita tidak. Yang tidak boleh tidak ada. Rukun sholat itu bisa disebutkan ada 13, ya. Seperti pertama adalah niat sholat, kemudian berdiri tegak bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara sujud, dan juga kemudian duduk tasahud akhir, membaca tasahud, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengucapkan salam. Namun seringkali banyak ada kesalahan-kesalahan di antara kita yang udah hafal rukun sholat tapi masih salah dalam prakteknya. Karena itu kita dalam pelaksanaan sholat tidak cukup dengan hanya teori, tapi kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari para guru-guru kita. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita tidak bisa melihat langsung kepada Rasulullah SAW, tapi kita bisa melihat kepada guru kita yang mengajarkan kepada kita. Lihat pada ulama-ulama kita yang memberikan contoh-contoh bagaimana mereka sholat. Mereka sholat diajarkan oleh gurunya, gurunya lagi diajarkan oleh gurunya, gurunya lagi diajarkan oleh gurunya, sampai gurunya itu melihat kepada Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kita belajar dan belajar. Anak-anak sekalian, sungguh beruntunglah kita sebagai kaum muslimin yang bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan mengikuti petunjuk dari guru-guru kita. Kita tidak boleh hanya belajar melalui Google dan lain sebagainya. Itu karena belajar seperti itu, belajar instan seperti itu tidak bisa menjadikan dasar landasan hukum kita. Tidak bisa menjadikan wasilah kemanfaatan ilmu kita. Karena itu marilah kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kita datangi guru kita dimanapun mereka berada. Kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat yang berhubungan dengan ibadah ini, semoga menjadi acuan bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya kuantitas rajin ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan saya menghimbau dan mengajak untuk kita semua, mari kita pelajari kajian-kajian, baik itu ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis. Kesemuanya itu adalah merupakan penunjang rangkaian ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.